Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Hadis Arba'in Nawawi. Namun sebelumnya marilah kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin wa akli wa sami kulli wa tabi'in tabi'in nabi sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabil Mustafa Syekhina wa sadiyatina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim bi amin sya'ilillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u utawi iki iku hadis kang kaping 7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, saking Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat. Kulna takon sapa ingsun, liman damel sinten? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, lillahi marang Allah, wali kitabihi lan marang kitabe Allah, wali rasulihi lan marang utusane Allah, wali a'immatil muslimin lan marang pira-pira imame wong muslim, wong Islam, wa amatihim lan pira-pira wong umume muslimin. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang ketujuh ini diceritakan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Abi Ruqayyah ini sebetulnya beliau seolah seorang sahabat Nabi yang pada awalnya beragama Nasrani. Kemudian pada tahun ke-9 Hijriah beliau masuk Islam dan istiqomah di dalam menjalankan ibadah sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah. Abi Ruqayyah ini bercerita, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pimpinan orang-orang Islam,
dan juga orang-orang umumnya orang Islam. Nasihat di sini kalau kita pahami secara makna bahasa Indonesia, maka nanti akan sulit untuk memahami hadis yang ketujuh. Karena kalau dalam bahasa Indonesia nasihat itu kan berarti wejangan. Oke. Wejangan itu disebut dengan nasihat. Lah kalau ini nasihat untuk Allah, maka wejangan untuk Allah. Awake dhewe kasih wejangan Allah kan repot, maknanya gimana? Wejangan untuk Rasulullah, kasih nasihat untuk Rasulullah. Wejangan untuk kitabullah, kasih wejangan untuk kitabullah. Ya, ini jadi yang dimaksud nasihat di sini kalau Al-Khattabi itu mengartikan, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu berarti menginginkan kebaikan untuk Allah. Kalau nasihat itu untuk Rasulullah berarti menginginkan kebaikan untuk Rasulullah. Kalau nasihat itu untuk kitabullah berarti menginginkan kebaikan untuk kitabullah. Begitu seterusnya. Kalau Imam Ibnu Shalah itu mengartikan nasihat di sini adalah maksudnya melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat itu. Artinya ya melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah, melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Rasulullah, melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan kitab Allah dan seterusnya. Makanya karena nasihat yang dimaksud di sini adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek itu, maka para sahabat ini punya semangat yang tinggi, karena memang sudah kita ketahui bersama bahwa sahabat-sahabat Rasulullah ini kan orang-orang pilihan. Mereka ini sangat semangat sekali di dalam melakukan kebaikan. Sehingga dalam hadis beliau dikatakan ashabi kan nujum bi'aik tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang, dengan siapapun kamu ikut maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Makanya sahabat itu kalau sudah diberi tahu oleh Kanjeng Nabi terkait dengan kebaikan, mereka itu sudah dengan sendirinya punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bahasanya itu malah royoan. Jadi orang kok tambah terus rasa-rasen, males dan lain sebagainya, bukan, tapi justru malah mereka semangat. Sehingga begitu Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihah, langsung mereka bertanya, untuk siapa ya Rasulullah kebaikan-kebaikan itu? Lalu beliau menjawab, lillah. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, untuk pimpinan orang-orang Islam dan juga orang umum dari umat Islam atau orang awam dari umat Islam. Berarti kalau nasihat itu untuk Allah, menginginkan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah, berarti kita melakukan apa yang telah diperintahkan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu termasuk yang dimaksud nasihat lillah. Nanti sampean melakukan perbuatan baik diniati karena Allah, itu yang dimaksud dengan nasihat lillah. Puasa karena Allah, membaca Al-Quran karena Allah, kemudian sedekah karena Allah,
terus kemudian menolong orang lain karena Allah, ya itu semuanya kalau diniati untuk Allah, ya itu namanya an-nasihah lillah. Lah makanya kalau nasihat itu lillah, maka di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu upayakan hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita menjauhi larangan-larangannya. Itu juga termasuk yang dimaksud dengan an-nasihah lillah itu. Jadi apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, enggak tambah dilakoni. Ya apa? Banyak sekali ya. Termasuk melakukan kemaksiatan, melakukan kata-kata bohong, melakukan riba dan sebagainya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan seperti ini. Okay. Yang kedua, an-nasihatu li rasulihi. Nasihat itu untuk utusannya, untuk Rasulullah. Kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Rasulullah. Ini hampir sama. Artinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Itu adalah an-nasihah lillah. Jadi makanya sahabat-sahabat dulu, karena beliau ini orang yang gemar di dalam melakukan kebaikan, maka begitu Rasulullah katakan an-nasihatu lillah, maka upaya yang dilakukan oleh mereka ya selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya zaman Kanjeng Nabi biyen niku sahabat wis gak tapek neko-neko istilahnya. Yes, apa sih dilakoni Kanjeng Nabi ikut dilakoni, itu aja. Apa yang dilarang oleh Rasulullah itu mereka tinggalkan, sudah selesai. Ya. Nah, ini yang perlu kita contoh dari para sahabat itu. Jadi nggak begitu banyak tanya atau banyak cincong bahasanya. Oke, kakak ngomong, karena memang Rasulullah sendiri kan begitu, lebih banyak memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat melalui perilaku daripada beliau memberikan nasihat-nasihat melalui ucapan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi bukan mau'izatul hasanah. Jadi Kanjeng Nabi niku luwih akeh ngekei contoh daripada memberikan nasihat yang berupa ucapan. Karena itu memang lebih sulit kan. Bahasa gampangnya akeh wong iso ngomong tapi guru mesti iso ngelakoni. Nek ngomong gampang, ngelakoni ini ayo tangi jam 3 salat malam, ngomongnya penak, ngelakoni nih kebablasan. Kadang oleh kebablasan gak iso ngerem sampai subuhe hilang, kan repot. Ayo salat jamaah 5 waktu, ganjarane 17 derajat. Ngomong ngelakoni nih. Nggih, guru mesti iso nglakoni. Apa meneh sing berhubungan karo harta benda, sedekah lho, nggih ya. Ngakon wong sedekah penak, tapi nglakoni dhewe guru mesti iso. Lah, inilah yang penting ya untuk kita biasakan dalam diri kita melakukan sesuatu kebaikan walaupun toh kebaikan itu sangat kecil. Ibda binafsik, awalilah dari diri kalian sendiri. Jadi ngawali teko awake dhewe. Nanti orang lain akan bisa menilai, walaupun kita melakukannya bukan untuk tujuan dinilai oleh orang lain, tapi dengan perilaku yang kita lakukan, dengan akhlak yang kita miliki, maka secara tidak langsung orang itu akan memberikan penilaian sendiri yang kemudian akan punya simpati kepada kita.
Teman delok sejarah Kanjeng Nabi. Banyak sekali orang-orang kafir yang masuk Islam itu hanya karena melihat kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Bendoino ya, setiap hari mau sholat jamaah Rasulullah selalu diludahi. Sampeyan delok ben sholat subuh lho Mas, mlaku mesti diidoni. Kuwi nek cara sampean ngono wis gak kesuwen. Ya, langsung bogem mlebu cangkem iki. Mene wong wis gak iso ngomong. Ya. Lah ya apa diidoni lho Mas. Bayangno wis itu ku ambune gak enak, apa meneh itu mari turu. Tambah kaya apa ambune ya. Laler gak gelem menclok polane saking badheke. Lho iki didokno Kanjeng Nabi. Bayangno Kanjeng Nabi. Mboten kaya umate kira-kira ya. Begitu didoni pisan langsung ngamuk. Nek kalah gede nggawa arit. Nek perlu pecok digawa pisan nek kalah gede. Nek sing ngidoni luwih cilik diajar nggon. Niki Kanjeng Nabi mboten sabar. Didoni ya wis diterima. Gak apa-apa wis meneng Kanjeng Nabi. Nggih, sabar. Sampai pada akhirnya sing ngidoni mboten napa jenenge mboten ngidoni, sing biasa ngidoni mboten ngidoni Kanjeng Nabi. Akhirnya waktu setelah saya sholat subuh Kanjeng Nabi takon tanglet tenggone para sahabat. Sahabat-sahabat tuh kok gak ketok wong sing biasa ngidoni aku. Anu Kanjeng Nabi sakit. Sampai ditakokno Mas, sing biasa ngidoni kok gak ngidoni kuwi lho. Kuwi ditakokno malah. Dijawab kali para sahabat sakit. Nek cara kula sampean kabeh krungu wong sing biasa nglarani awake dhewe lara, kuwi jawabe piye? Alhamdulillahirabbil alamin, muga-muga lang mati. Ya. Nek iso lang mati, aku sih nek gak ngono ya paling kapok iku kuwalat karo aku lah ngono ki ya. Kanjeng Nabi mboten Mas. Nggih langsung tumbas roti, tumbas kurma, mara tenggone griyane tiyang sing biasane gitu. Lho begitu semerap sing rawuh niku wau Kanjeng Nabi, wong sing biasa ngidoni niku kaget. Tenggone atine ana rumangsa rasa wedi. Iki koyoke Muhammad arepe balas dendam. Wong loro kuwi kan awake gak punya daya apa-apa to Mas. Misalnya karek nekek ngono kan ya wis karek nglakoni to. Ya, gak usah angel-angel to. Ya, wis ditekek ngono wis gak orek, gak apa, gak obah, gak ketel-tel berarti wis mati. Penak. Iku no atine wis duwe rumangsa ngono, wah iki Muhammad arepe balas dendam iki biasa tak idoni mara mrene. Tibake napa? Kanjeng Nabi nyambangi. Nek cara wong nek kene iki gawakno panganan sing enak-enak. Lho, iki nek diangen-angen kuwi wis abot to, Mas. Sampai ndoro atine wong sing biasa nglarani Kanjeng Nabi kuwi, lah ya wong jeraganku sing biasa tak rambut, sing biasa aku nyambut gawe mengabdikan diri, urung teko mrene nyambangi aku, kok malah wong sing biasa tak larani malah nyambangi aku. Lho, niki kan contoh yang luar biasa, nggih. Contoh yang biasa. Akhirnya dengan kondisi yang seperti itu kenyataannya, akhirnya orang yang biasanya menyakiti Kanjeng Nabi masuk Islam karena akhlaknya Rasul. Enten malih Surakoh, nggih, sing nguber-nguber Kanjeng Nabi pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah. Surakoh niku kan pimpinane pemuda yang ditunjuk oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Namun ketika Rasulullah mau dibunuh, ternyata beliau sudah pergi bersama Abu Bakar ke Madinah untuk melaksanakan apa? Hijrah. Namun oleh Surakoh dikejar. Dan akhirnya kan Rasulullah
tertangkap. Nggih, akhirnya ditututi karo Surakoh Kanjeng Nabi niku. Begitu Rasulullah sudah di hadapannya, Kanjeng Nabi niku arepe disabet karo pedang. Tiba-tiba kaki kudanya Surakoh niku tergelincir. Jadi kecelup, lemah. Akhirnya jatuh. Akhirnya Kanjeng Nabi melarikan diri. Begitu Surakoh sadar, kembali lagi naik kuda, juga melakukan seperti itu, mau menebas ya leher beliau Kanjeng Nabi dengan menggunakan pedang, tapi terjatuh lagi. Sampai pada akhirnya Surakoh niku pingsan. Lah begitu pingsan niku mboten kok malah Kanjeng Nabi beneran niki mau arepe mateni aku, saiki wonge pompong semaput to. Kan karek njajah irunge tok terus ngono lek wis mari to. Iya. Kan gampang tuh kalau Kanjeng Nabi itu mau berbuat jelek kan mudah, tinggal bunuh saja wong semaput, nggak punya kekuatan apa-apa, pedangnya tinggal ambil lalu digorok kan selesai. Tapi kan justru Rasulullah kan menolong Surakoh itu, sehingga ketika Surakoh tersadarkan diri, tahu yang ada di sampingnya Kanjeng Nabi, dia heran, lagi ono wong arepe tak pateni, ono kesempatan mateni aku kok malah justru gak gelem mateni. Akhirnya apa? Surakoh melihat kemuliaan akhlak baginda Rasul, akhirnya masuk Islam. Loh, contoh-contoh kayak ngeten niki lho Mas nggih. Sakniki sudah jarang terjadi. Ono wong nabok pisan balesane pindho. Nek iso telu sak matine pisan nek iso. Ya lego, puas tuh. Contoh-contoh akhlak Rasulullah yang mungkin ngalah, ya, ngalah ketika disakiti oleh orang lain, rela untuk mengorbankan dirinya demi kebaikan orang lain. Loh, Kanjeng Nabi, ya Allah, banyak Mas, Mbak, nggih, kisah-kisah Kanjeng Nabi yang masya Allah begitu luar biasa, yang harus kita teladani dengan upaya usaha kita semaksimal mungkin. Nggih. Termasuk ana wong Yahudi sing buta nika nggih, nek kene pasar oleh Rasulullah ketika hidup selalu disuapi makannya, diperhatikan kehidupannya nggih. Tapi dia buta, Yahudi niki. Wong Yahudi lho, wong Islam, wong Yahudi. Karena buta tidak ada yang merawat, dirawat oleh Rasulullah, disuapi makannya dan lain sebagainya. Tapi orang Yahudi ini selalu mengejek Rasulullah, menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi. Gara-gara Muhammad sekarang masyarakat sudah nggak kompak lagi, masyarakat terpecah belah. Gara-gara dia tatanan adat istiadat berubah dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi diejek, Kanjeng Nabi dijelek-jelekin, tapi Kanjeng Nabi tetap penuh dengan kasih sayang, menyuapi. Sehingga ketika pada saat Rasulullah sudah meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar tahu kebiasaan Nabi itu, sehingga diganti oleh Abu Bakar, dirawat, disuapi. Namun ketika Abu Bakar menyuapi Yahudi buta tadi, orang Yahudi itu menjelek-jelekan Rasulullah. Terasanya sakit hatinya Abu Bakar, sehingga nyuapinya sudah tidak seperti Kanjeng Nabi, sampai dilolo-lolo detik. Tadi mungkin suapane kira untuk gede-gede sampai dijejel-jejel ngono. Kurang tak dijejel mana. Sehingga Yahudi itu kaget loh. Siapa ini orang yang menyuapi aku kok enggak seperti biasanya? Ini bukan orang seperti biasanya menyuapi aku. Ini mana orang yang biasanya menyuapi aku? Dan siapa kamu? Dia bilang saya ini Abu Bakar. Loh, lah terus orang yang biasanya menyuapi aku di mana sekarang gitu? Dia sudah meninggal dunia. Loh, siapa dia? Ya orang yang selama ini kamu ejek itu, Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu menjadikan hati si orang Yahudi itu menyesal. Lah ya, tiap kali merawat aku, menyuapi aku, tak hina, tak ejek, tak lokno, tapi tetap dengan penuh kasih sayang dia melakukannya. Kok gak malah aku terima kasih, tambah ngelok. Coba sampean, nek ana wong
Sampean tolong gak berterima kasih tambah ngelok-ngelok kaya apa jajan. Titenono kon yo meneh. Ya, titenono yo kon meneh wis gak bakal tak kei maneh. Seperti itu. Nah ini loh Masya Allah nggih. Kana khuluquhul Quran. Dadi akhlake Kanjeng Nabi niku adalah Al-Quran. Nggih walaupun kula nggih sampean kabeh lah ini belajar, perlu belajar. Walaupun tidak totalitas 100% nggih, ya jelas abot nggih. Sebab Nabi niku kan basarun lakal basari kan nggih, menungso tapi orang kaya lumrahe menungso kan. Tapi nggih paling tidak 50% atau berapa persen lah akhlak itu ada dalam diri kita. Tidak selalu menjadi orang yang diberi untung atau diuntungkan. Gak nakalan loh bahasane, mesti njaluk enak tok. Mari ngekei siji njaluk balesan loro misale ngono. Ya, budal iwak tempe njaluk bales iwak ayam. Meneh budal ayam njaluk bales iwak daging kan. Budal iwak daging balik maneh iwak tempe. Nggih artine apa ya? Kita ini melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu amaliyah baik berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini niat tujuannya bukan karena apa-apa. Ya memang karena untuk menggapai ridho Allah. Wis itu aja. Orang golek balesan, orang golek pujian, tidak melihat simpati orang lain. Ya memang enggak mudah sih untuk melakukan itu. Tapi kan kalau sudah terlatih, terbiasa, ya lama kelamaan tidak akan terasa seperti itu. Ya, soalnya kadung biasa elek terus terus no ya malah gak waras-waras, tambah demen tambah. Jadi dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah kepada Allah yang kita lakukan, dengan doa yang selalu kita panjatkan, insya Allah lama kelamaan kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala nggih malih iso ndadekno atine kula sampeyan kabeh iki lemes. Ati sing gak gampang muring-muringan, ati sing gak gampang sakit kepada orang lain, hati yang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, selalu ingin mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Wis pokoke nek sampean lillah ngono, insyaallah kare Gusti Allah ditulung. Nggih, ditulung. Dadi kita mengalah itu bukan karena kita kalah. Nggih. Tapi demi untuk kebaikan kita bersama. Ngoten lho nggih, demi untuk kebaikan kita bersama. Dadi an-nasihatu lirrasul niki menginginkan atau melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Rasulullah, mengikuti perintahnya, menjauhi apa yang telah dilarangnya, dan mencontoh akhlaknya. Ini termasuk nasihat lillah. Wali kitabihi, melakukan kebaikan-kebaikan untuk kitabnya Allah, Al-Quran. Ya membaca dengan baik, okay? Dipelajari isi kandungannya, fasohahnya. Jadi Quran itu jangan dianggap wis pokoke iso maca beres, mboten ngoten. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari sisi bacaan saja ini masih banyak kan yang harus kita pelajari. Misalkan tajwidul huruf, panjang pendeknya cara membaca, makharijul huruf, fasohatul huruf, belum nanti kepada macam-macam bacaan dalam Al-Quran, belum nanti memahami isi kandungan Al-Quran, belum nanti kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya Al-Quran itu. Jadi sangat banyak sekali. Makanya sampean jangan terus kemudian merasa puas aku iso maca Quran beres, jangan. Apalagi sampean sudah mampu untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian sampean sudah bangga dengan hafalan itu, jangan.
masih banyak pelajaran-pelajaran yang harus sampean geluti, sampean ambil di dalam Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an itu sangat luas, sangat luar biasa. Ya. Niki. Bacaan sing iso apik, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan fashahatul huruf. Niki luar biasa. Jadi enggak mau nggur iso maca tok, tapi bisa membaca dengan cara yang baik dan benar. Lebih-lebih sampean punya sanadnya, ono jalur dalam membaca itu, punya jalur sanadnya. Lebih-lebih sampean mampu membaca qiraah sab'ahnya atau makna tafsirnya dan lain sebagainya. Wis pokoke wong kuwi nek iso maca Quran, apalagi mau untuk mengamalkan isi kandungnya, itu sudah luar biasa. Isok maca tok ya. Isok maca tok iki kalau Gusti Allah niku setiap hurufnya diganjar 10, Pak. Jadi sampean membaca Al-Qur'an itu satu huruf pahalanya 10. Kuwi sak huruf. Sampean satu hari membaca Al-Qur'an berapa huruf? Makanya belajar Al-Qur'an itu enak. Maju kena, mundur kena. Maju oleh, mundur oleh. Artinya apa? Dari sisi duniawiyah kita diperhatikan oleh Allah, dari sisi ukhrawiyah kita pun juga diperhatikan oleh Allah. Dunyane oleh, akhirate oleh. Oke. Man syaghalahul Qur'ana wa dzikri a'taituhu afdhalama utiyas sailin. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqih. Niki ten nggone hadis qudsi. Tiyang niku nek purun sibuk uripe karo Al-Qur'an, sibuk uripe karo zikir nang Gusti Allah, diparingi sesuatu yang terbaik, sesuatu yang amat istimewa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang meminta. Jadi wong nek uripe niku sibuk karo Quran, sibuk karo zikir nang Gusti Allah, sampai lali njaluk apa kebutuhane nang Gusti Allah, karo Gusti Allah diparingi sing paling apik, sing paling istimewa. Sebab napa wafat lu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khal. Sebab keutamaan kalam Allah dibanding dengan kalam selain kalamnya Allah, artinya ucapan makhluke Gusti Allah niku koyok bandingane Gusti Allah nang makhluke. Dadi mboten enten napa-napa. Niki luar biasa nggih. Nggih, dadi sibuk karo Quran, sibuk zikir Gusti Allah niku gak sempet njaluk apa sing dadi kebutuhane, tambah dikai sing paling apik. Mulak penak to. Berarti kan uripe ngaji tok Pak, mboten nyambut gawe ya ora ngono. Ya tetap bekerja. Ya semestinya lah. Tapi Al-Qur'an itu karena sudah menjadi hobi membacanya, memahaminya, itu kan akhirnya seakan-akan tiada waktu tanpa Al-Qur'an. Jadi wis nek duwe rasa seneng karo Qur'an koyok-koyok tanpa Al-Qur'an itu hidupnya hampa gitu loh ya. Hidupnya nggak berarti. Soalnya wis biasa karo Al-Qur'an. Jadi wis kadung seneng Quran, kadung biasa karo Quran, makanya nek gak mbek Al-Qur'an gak penak, gak maca mboten. Nah, niki keistimewaan, keutamaane wong sing gelem menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Makanya Masya Allah nggih. Awake dhewe niki didhawuhna Kanjeng Nabi sak apik-apike awake dhewe wong sing gelem belajar ambek ngajar Al-Qur'an. Sehingga sampean jangan menganggap remeh sawangane mulang arek cilik-cilik TPQ, sawangane mulang
arek cilik-cilik tilawati 1, tilawati 2, belajar menggandeng huruf Al-Qur'an. Itu bagian dari Al-Qur'an, bagian dari mengajarkan Al-Qur'an yang oleh Rasulullah dikatakan sebaik-baik kalian loh. Jadi jangan dilihat dohirnya, mulang arek cilik-cilik apa yang gambek merem iso. Misale, mulang arek cilik-cilik Al-Qur'an gampang, wong arek mulang tok kok penak. Kesannya kadang-kadang tidak begitu punya derajat, tidak begitu keren kalau bahasanya anak sekarang itu. Gak wow gitu loh ya. Ya, gak wow. Mulang arek cilik-cilik kan gak wow. Itu kan mulang nang sekolah-sekolah misalnya arek SMA mana? SMA negeri. Wah. Kelihatan pakai baju necis, kelambine ditandur pisan. Ya. Bajunya ditanam, dilebokno kuwi lho. Pemene dadi dosen. Oh, dosen ten pundi? Oh, keren. Ya. Sementara guru TPQ, guru Al-Qur'an, sarungan, kelambenan koko, selangurunge ngelenteng, kelambine bulak, ana pire pisan. Nek dibatek sarunge iso balik maneh ana pire. Didelok masyaallah saknone rek. Kata ana bayarane. Iya. Wong nganggep ya biasa-biasa saja, bacane ora keren. Tapi aja didelok kok ngono nih. Kanjeng Nabi niku dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalian ini adalah orang yang paling baik. Dadi nek ndelok casinge ngono ya biasa-biasa. Casinge. Tapi ndelok mesine, luar biasa. Artinya apa? Secara dohir manusia dinilai ya seperti itu aja, tapi secara ukhrawiyah di hadapan Allah kita adalah orang yang luar biasa. Makanya ikhlas dilakoni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean niki aja nganggep apa ya, jangan tidak pede belajar Quran rumongsane aduh iso ngono-ngono tok. Belajar Quran rumasane apa kayak seperti ya disepelekan lah, disampingkan. Enggak seperti kalau menjadi orang yang pakai dasi, bajunya necis, pakai jas dan sebagainya. Oh, jangan seperti itu. Sudah saya sampaikan kepada kalian, sakjane zahir karo batin niku sing paling penting zahirin apa batin itu. Casing karo isi niku sing penting casingnya apa isine. Sampai nek tuku kacang sing butuhno kulite tah jerone to. Jerone to. Sampeyan tuku jajan sing sampeyan butuhno plastike tah jajane. Lah itu loh. Makane tenggone kados wingi kan mun dijelasno to bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Jikalau segumpal darah ini baik, baiklah seluruh jasadnya. Jikalau segumpal darah ini jelek, jeleklah seluruh jasadnya. Yaitu apa? Hati. Dadi sing paling penting niku jerone. Isinya bukan casing. Casingnya apik, ibaratnya HP digawe 3 dina bul metu bluke. Gawe apa? Mending sing HP kaya remote TV kuwi, tapi nek digawe telepon-teleponan jernih. Nggih ta, digawe SMS-an nyambung. Tapi ini ketok apik, tapi digawe telepon-telepon hahe pedhot. Gak krungu. Bola-balik pedhot ae. Lah niki kan repot. Nggih, dadi kita harus punya semangat dan harus pede bahwa dengan belajar Al-Quran, dengan mengajarkan Al-Quran, kita ini ternyata orang yang paling baik sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul. Jadi sing semangat, sing pede. Istilah nek akhirate kene, insyaallah dunyane ya kene. Ngoten lho nggih. Dadi nek akhirate oleh dunyane mesti katut.
Tapi nek dunyane oleh, akhirate gurung mesti katut. Tangan aja nggih. Sampe nek oleh akhirate, nek ilmune duwe, dunyane melok. Tapi nek dunyane duwe gurung mesti akhirate melok. Ngoten lho nggih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah akhirat itu lebih baik daripada dunia? Nggih. Pun sing nomor 3 wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan untuk para pemimpin. Jadi kita taat kepada kebijakannya, taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Oke. Kemudian menebarkan kebaikan-kebaikannya, bukan malah justru kita provokatif menyebarkan kejelekan-kejelekan pemimpin kita. Betul lho guys. Jadi taat dengan kebijakan. Gitu termasuk masalah napa jenenge pandemi Covid seperti ini. Walaupun ini sangat berat dan sulit untuk dilakukan. Bayangkan berhari-hari dikurung, ya, dikurung tanpa ada kegiatan-kegiatan yang yang menambah misalkan wawasan dan lain sebagainya, termasuk pendapatan ya. Ini sangat berat, tapi karena ini demi kebaikan bersama untuk mencegah penularan virus COVID-19 itu, maka ya harus kita taati. Saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah besar yang ditunjukkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, napa malih saniki kan di beberapa wilayah kota sudah dimulai yang namanya PSBB. Oke, pembatasan sosial berskala besar. Ini tambah lebih repot lagi. Makanya kita harus sabar, kita banyak berdoa, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah, memohon ampun, karena ini mungkin bisa jadi bagian dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena sudah banyaknya manusia yang melupakan, melalaikan akan perintah-perintahnya. Oke, nanti digoleki hikmah. Insyaallah itu kalau kita mau muhasabah akan ada nilai yang bertambah baik dalam kehidupan kita. Jangan terus kemudian malah kita ini menyesal atau menjelek-jelekkan sana sini, bahasane gremeng. Toh soalnya awake dhewe masih gremeng ya percuma kan, tidak ada manfaatnya kan, karena semua itu sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nek wis dikehendaki karo Gusti Allah, sampean kate gremeng, masih gremeng sampai peok, sampai elek lho, gak bakal merubah situasi kondisi. Ya terus ya apa, ya diterima ae. Sambil kita mendekatkan diri, berdoa, meningkatkan amal ibadah. Napa malih niki di tengah-tengah bulan suci Ramadan, amal ibadah amal pahala, amal perbuatan baik dilipat gandakan dan lain sebagainya. Oke. Sing terakhir wa amatihim, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang awamnya umat Islam. Berarti nek ana wong salah diilingno. Oke, ana wong gak bener dibenerno. Ana wong bengkong dikencengno. Itu menginginkan kebaikan-kebaikan untuk orang muslimin, orang awamnya umat Islam. Nah, tentu ya dengan cara-cara yang baik kan. Kadang ada orang itu mau memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, tapi karena caranya yang salah, sing dinasehati gak malah nrimo tapi tambah muring kan, ngoten to. Tak kei nasihat apik-apik tambah muring lho. Mungkin oleh ngekei nasihat niku salah cara nih, sing gak bener. Bisa jadi justru dia cara mengingatkan dia menjadikan dia malu. Karena apa?
menasehatinya di hadapan orang banyak. Bisa jadi seperti itu. Atau karena nasihatnya itu terlalu keras dalam mengucapkannya sehingga yang dinasehati tersinggung. Kan repot. Misalnya contoh ya. Ana wong adzan. Ya wis tuwek gak tau adzan. Dheweke mulai sadar. Akhirnya budal nang langgar. Krana gak ono sing ngadzani, akhirnya diadzani. Lah dheweke kan selama uripe kan gak tahu adzan. Sehingga ketika adzan ono sing salah. Misale khayal al-falah didhisikno, khayal salat nduk mburi. Misale, ya. Utawa ngomong khayal al-falah dadi khayal al-falah gitu misale ya. Kan bisa jadi ya. Pokoknya gak khayal al kakean polah misale. Kan kadang ngomong fa berarti fo kan bisa jadi ya karena memang nggak ngerti. Akhirnya diingatkan tapi di hadapan orang banyak misalnya. Kan akhirnya menjadikan dia malu. Meneh wis gak gelem budal. Kait sadar gelem budal nang langgar, adzan pisan salah dielingno ngarepe wong. Akhirnya wis tuwek isin meneh wis gak budal blas. Lho kan malah jadi repot. Kadang terjadi seperti itu. Ya memang repot sih kita itu repot. Kadang-kadang salah itu nggak diingatkan ya tetap salah. Sementara diingatkan kadang-kadang yang menerima itu salah tangkap kan seperti itu. Maka perlu adanya pendekatan persuasi. Didengarkan secara pribadi. Mungkin seperti itu. Jadi kalau salah ya kewajiban kita tetap untuk mengingatkan. Cuma mengingatkannya kan harus lihat situasi dan kondisi kan seperti itu. Normalnya sampean luweh nom misalnya kan kadang luwih nom arepe ngelingno gak penak, gak dielingno ku salah kan seperti itu. Ya tetap harus kita ingatkan, tapi cara mengingatkan kan misalnya yang dengan cara yang lebih baik. Ingatkan nggih. Jadi kula kinten hadis yang nomor 7 berkaitan dengan nasihat ya, ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihat, baik nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, para pemimpin umat Islam dan juga orang awam Islam. Ini menjadi upaya usaha kita semuanya agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita diberikan pertolongan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap kita memperkuat iman, tetap kita meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.